Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital SMK MEFA. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang komunikasi dalam jaringan, atau yang lebih dikenal dengan istilah komunikasi daring. Baik, sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar pada bab komunikasi daring ini. Dari sisi pengetahuan, itu ada pada poin 3.10, yang mana nantinya diharapkan peserta didik mampu menganalisis tentang komunikasi daring sinkron dan asinkron. Sedangkan dari sisi keterampilannya, yaitu pada poin 4.10, nantinya diharapkan peserta didik akan mampu melakukan atau menerapkan atau mengimplementasikan komunikasi daring, baik itu komunikasi daring asinkron dan komunikasi daring yang sinkron, seperti itu. Adapun tujuan pembelajaran dari komunikasi daring ini, yaitu yang pertama, tentunya diharapkan nanti peserta didik akan paham dan mengerti mengenai komunikasi itu sendiri dan jenis-jenisnya. Dan yang kedua, peserta didik juga diharapkan nanti mampu memahami pengertian atau penjelasan mengenai komunikasi daring dan jenis-jenisnya juga. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan atau paham akan keunggulan dan kelemahan dari komunikasi daring, seperti itu. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan nanti akan paham atau mampu menjelaskan mengenai komponen-komponen pendukung yang dapat dilakukan untuk terciptanya buat suatu komunikasi dalam jaringan, seperti itu. Dan tujuan yang paling penting yaitu yang nomor 5. Tujuan ini merupakan tujuan akhir dari pembelajaran materi kali ini, yaitu diharapkan nanti peserta didik mampu menerapkan komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Baik, kita lanjut ke materinya ya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu komunikasi dalam jaringan, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu komunikasi. Nah, jika menurut beberapa ahli ya, yang sudah saya rangkum di sini, komunikasi itu adalah sebuah proses penyampaian pikiran, perasaan, ide dan gagasan, atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Nah, jadi ketika kita menyampaikan sebuah sesuatu gitu, ya baik itu berupa pikiran, perasaan, ide, atau gagasan atau informasi lainnya kepada orang lain, itu kita bisa disebut sudah melakukan komunikasi. Nah, cara terjadinya komunikasi yaitu di sini ya, kedua belah pihak yang terlibat itu harus mengerti tentang apa yang dibicarakan. Jadi misalkan antara orang A dan orang B ketika membicarakan sesuatu dan keduanya itu paham, itu berarti sudah melakukan apa yang dinamakan dengan komunikasi. Tapi jika antara yang orang A kemudian komunikasi atau dengan orang yang B, namun di salah satu dari kedua orang itu tidak mengerti apa yang dibicarakan, itu masih belum bisa disebut dengan komunikasi. Jadi tidak terjadi komunikasi. Intinya, kalau komunikasi itu harus terjadi gini, di kedua belah pihak itu harus mengerti apa yang dibicarakan. Ya, seperti itu. Komunikasi sendiri itu dapat disampaikan dengan
dalam dua cara atau yaitu secara lisan atau kata-kata atau tulisan yang nantinya disebut dengan komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi yang dilakukan menggunakan gestur atau bahasa isyarat atau lambang-lambang atau simbol-simbol atau gambar itu merupakan komunikasi nonverbal. Seperti itu. Nah, seperti itu. Baik, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita juga perlu mengetahui apa fungsi dari komunikasi itu sendiri. Di sini ada 4 fungsi dari komunikasi yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu sebagai media atau sebagai media informasi. Nah, maksudnya adalah komunikasi itu dapat digunakan sebagai sebuah media yang dapat membantu proses penyampaian informasi, baik itu dari individu atau kelompok. Contohnya, misalkan seperti video kali ini, pada video pembelajaran kali ini ya contohnya ya, saya menyampaikan informasi kepada anak-anak sekalian tentang apa itu komunikasi. Nah, dalam menggunakan media video, nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi, saya menyampaikan informasi kepada kalian agar kalian paham apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Sedangkan yang kedua, fungsi dari komunikasi adalah sebagai kendali. Maksudnya di sini komunikasi itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku anggota dalam kelompok agar lebih terarah. Nah, di sini contohnya ya, misalkan di sebuah kelas atau di ruangan kelas gitu, ketika guru atau menjelaskan atau teman kalian sedang melakukan presentasi gitu. Nah, misalkan dengan adanya seorang moderator yang memimpin sebuah presentasinya itu, nanti bisa mengingatkan, misalkan ada siswa yang rame ketika presentasi, nanti diingatkan oleh moderator atau gurunya gitu. Jadi dengan baik itu ngomong secara langsung atau diingatkan seperti itu. Jadi nantinya akan mengendalikan sebuah aktivitas presentasi itu agar lebih terarah gitu. Jadi tidak ramai lagi seperti itu. Sedangkan fungsi komunikasi yang ketiga yaitu sebagai motivasi. Nah, di sini sudah jelas ya. Maksudnya sebagai motivasi itu yaitu yang jelas untuk memberikan motivasi kepada orang lain agar menjadi lebih baik. Nah, maksudnya misalkan ketika ada seorang motivator gitu. Contohnya misalkan memberikan inspirasi atau motivasi cerita-cerita orang sukses kepada orang lain, kemudian orang lain yang mendengarkan informasinya itu dapat termotivasi juga untuk mencapai kesuksesan seperti yang disampaikan, seperti itu maksudnya ya. Sedangkan fungsi komunikasi yang keempat yaitu sebagai pengungkapan emosional. Di sini maksudnya adalah komunikasi itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk menunjukkan kondisi emosional kita ke orang lain. Misalkan kita punya masalah, kemudian kita curhat kepada teman kita. Nah, jadi kita bisa mengungkapkan dengan curhat itu sudah merupakan mengungkapkan emosi kita kepada orang lain, menceritakan emosi kita, keadaan kita kepada orang lain, seperti itu. Baik, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, kita langsung ke materi intinya saat ini, yaitu komunikasi dalam jaringan. Di sini ada 2 istilah, yaitu istilah komunikasi yang kita bahas barusan, sedangkan yang istilah yang kedua yaitu adalah jaringan. Jadi, kalau komunikasi kan sudah jelas tadi, proses penyampaian ide atau gagasan atau informasi
pada orang lain. Sedangkan kalau jaringan yang dimaksud ini adalah jaringan komputer atau internet. Jadi bisa diartikan komunikasi dalam jaringan itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan melalui perantara jaringan komputer atau internet. Seperti itu. Jadi komunikasinya, jika komunikasi biasa kita berbicara dengan lawan kita secara langsung, tapi kalau seandainya komunikasi dalam jaringan, kita berbicaranya melalui jaringan komputer atau internet. Contohnya misalkan seperti video call, chatting, seperti itu. Nah, komunikasi dalam jaringan itu yang informasi yang disampaikan itu bisa berupa bacaan atau berupa tulisan atau komunikasi secara langsung seperti chatting atau video call, seperti itu. Baik, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, kita juga harus mengetahui apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari komunikasi daring. Kita bahas keunggulannya terlebih dahulu ya. Keunggulannya yaitu yang pertama, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jika kita melakukan komunikasi daring, kita bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Yang penting kita punya perangkatnya, seperti HP misalkan, dan jaringan internetnya. Gitu. Berarti HP-nya harus terkonek internet, kita bisa chatting ke teman kita, video call, seperti itu. Dan itu bisa di mana saja, tidak tergantung tempat dan waktunya. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu efisiensi biaya. Nah, misalkan kalau kita, ini maksudnya ya, akan menghemat biaya. Jadi misalkan kalau seandainya kita mau berbicara dengan orang lain yang jaraknya cukup jauh, yang membutuhkan transportasi, misalnya biaya transportasi, nah dengan menggunakan komunikasi daring kita hanya menggunakan ini langsung telepon atau video call, itu tanpa mengeluarkan biaya transportasinya, seperti itu. Sama yang ketiga yaitu efisiensi waktu. Maksudnya efisiensi waktu ini ya contoh ini misalkan tadi itu untuk melakukan komunikasi secara langsung, misalkan kita harus pergi ke rumah teman kita yang jauh, misalkan ada di kota sebelah. Nah, sedangkan kalau menggunakan komunikasi daring itu kita bisa langsung hemat waktu, tidak perlu menunggu sampai ketemu dengan orang yang akan kita ajak berkomunikasi, seperti itu. Dan yang keempat yaitu terintegrasi dengan layanan TIK. Nah, contohnya misalkan di kelas gitu. Di kelas antara ini misal kelas daring misalkan contohnya ya. Kita biasa menggunakan Zoom misalkan. Jadi, kita berkomunikasi antara guru dan siswa menggunakan integrasi dengan layanan TIK lainnya. Dalam hal ini, layanan TIK-nya yaitu Zoom. Seperti itu. Nah, jika tadi itu keunggulannya, sekarang kita bahas kelemahannya. Kelemahannya yang pertama, komunikasi daring itu tidak dapat mewakili emosi pengguna. Jadi, maksudnya adalah ketika ini, kita chatting misalkan, kita nulis chat kepada teman kita gitu. Tapi kita tidak tahu emosi mimik wajahnya, kemudian ekspresinya itu seperti apa, emosinya apa, marah, apa senang, apa gimana, itu kita tidak tahu. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, komunikasi daring itu memerlukan perangkat khusus. Jadi minimal ada, kalau di sini perangkat khususnya baik berupa komputer atau HP gitu, dan juga memerlukan jaringan internet gitu. Jika tidak ada itu ya tidak bisa gitu melakukan komunikasi daring. Kelemahannya yang nomor 3 yaitu terlalu banyak informasi yang tidak penting. Nah, maksudnya adalah di sini terlalu banyak informasi yang bertele-tele kadang.
Kalau seandainya kita ngobrol langsung dengan teman kita bisa to the point untuk menjelaskan apa inti informasi yang akan kita sampaikan. Sedangkan jika melalui komunikasi daring, contohnya misalkan melalui chatting gitu. Jadi untuk menjelaskan informasinya harus ketik panjang lebar baru bisa paham. Jadi kadang banyak hal-hal yang tidak penting yang tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan itu juga ikut gitu. Sedangkan yang terakhir yaitu menyita konsentrasi. Maksudnya adalah di sini dalam komunikasi daring itu kita butuh konsentrasi khusus. Terutama misalkan kita berkomunikasinya lewat HP. Jadi kita harus konsentrasi ke layar HP secara terus-menerus. Jika kita tidak konsen, nanti informasi yang disampaikan akan juga berkurang. Seperti itu. Baik, bisa dipahami ya untuk keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Kita lanjutkan ke yang jenis komunikasi daring. Nah, komunikasi daring sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Nah, seperti ini. Bedanya adalah kalau komunikasi daring sinkron itu komunikasi dalam jaringan di mana waktu penyampaian informasi yang disampaikan itu terjadi secara bersamaan atau real time. Contohnya, ketika kita chattingan dengan teman kita dan kita itu sama-sama online gitu. Kita chatting, langsung teman kita membalas seperti itu. Atau melakukan video call gitu misalkan. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi layaknya tatap muka gitu. Tapi menggunakan perangkat dalam jaringan. Jadi terjadi secara real time. Misalkan kalau video call kan misalkan kita nanya sesuatu lewat video call ke teman kita langsung membalas apa yang kita sampaikan seperti itu. Sedangkan komunikasi daring asinkron ya di sini ya. Yang asinkron itu kebalikannya. Waktu penyampaiannya itu tidak terjadi secara bersamaan atau tertunda. Jadi atau delayed time gitu ya. Ada delay-nya gitu. Contohnya menggunakan email, kemudian forum, baca atau memberi komentar di blog atau rekaman seperti itu. Intinya, komunikasi daring sinkron itu waktu penyampaiannya langsung secara bersamaan, real time. Jadi antara orang yang melakukan komunikasi, yang terlibat itu langsung tahu. Sedangkan yang komunikasi daring asinkron itu harus nunggu keduanya online dulu gitu. Jadi tidak langsung dijawab seperti itu ya. Baik, semoga paham. Kita lanjutkan ke yang komponen-komponen pendukung komunikasi daring. Nah, untuk melakukan komunikasi daring itu kita memerlukan komponen pendukung atau perangkat-perangkat khusus seperti yang saya jelaskan dari kelemahan komunikasi daring itu memerlukan perangkat khusus. Nah, jadi memerlukan komponen-komponen ini. Jika tidak ada komponen-komponen ini, komunikasi daring tidak akan terjadi. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras. Kita membutuhkan perangkat keras. Perangkat keras contohnya dalam hal ini bisa komputer, bisa laptop, bisa ponsel, HP gitu. Kemudian untuk berbicaranya kita mungkin membutuhkan mikrofon atau headset gitu. Dan yang paling penting kita membutuhkan jaringan internet. Jadi jika tidak ada jaringan internet, tidak akan tercipta yang namanya komunikasi dalam jaringan seperti itu. Nah, komponen yang kedua yaitu software. Nah, untuk software sendiri ini ada banyak ya yang bisa kita gunakan. Contohnya misalkan yang komunikasi daring sinkron kita bisa menggunakan WhatsApp, Telegram misalkan ya. Kemudian Skype atau Yahoo Messenger atau YouTube atau Facebook atau email yang untuk yang contoh dari aplikasi komunikasi daring yang asinkron seperti itu. Aplikasinya banyak, baik itu aplikasi yang ada di
harus diinstal di komputer atau harus aplikasi yang terinstal di ponsel atau HP. Misalnya contohnya di Android itu, seperti WhatsApp sama Telegram ini kan biasanya harus diinstal terlebih dahulu gitu, seperti itu. Jika tidak ada aplikasi-aplikasi ini dari kedua belah pihak, misalkan teman kita tidak menginstal WhatsApp gitu, sedangkan kita ingin berkomunikasi lewat WhatsApp. Jadi kalau salah satu yang melakukan komunikasi tidak memenuhi ini gitu, tidak memenuhi komponen software ini, tidak punya gitu, juga tidak akan terjadi yang namanya komunikasi daring seperti itu. Sedangkan komponen yang ketiga yaitu brainware. Nah, brainware. Kalau sebuah komunikasi daring itu memerlukan orang yang mengerti akan teknologi yang terlibat untuk mengatur hardware dan software untuk kepentingan komunikasi daring. Jadi brainware ini adalah orang yang ngerti tentang teknologi yang mengatur hardware yang di sini ya, perangkat kerasnya, kemudian software dan ini apa namanya, jaringan. Nah, orang yang mengerti itu merupakan komponen brainware seperti itu. Nah, komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan itu tidak akan terjadi jika salah satu dari 3 komponen ini tidak ada gitu. Tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi yang namanya komunikasi daring. Seperti itu. Baik, semoga bisa dipahami ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan atau ya hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kelas Zoom atau di aplikasi LMS sekolah. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.